Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Kemarin kita dikejutkan ya dengan reaksi dari Agus pada saat dia datang di rumahnya Farah Tabas. Lagi disiapkan makanan spesial, tetapi ada salah satu bagian yang ini ngebuat kita kayak aneh aja gitu loh. Tanpa bermaksud untuk tidak simpati dengan penderitaannya Agus, luka-luka yang didapati. Tapi reaksi dari satu ekspresi sedih ke ekspresi bahagia dan biasa-biasa aja kok kesannya sangat cepat sekali ya, kecuali mungkin Agus itu berada di rumahnya Farah Tabas itu mungkin dalam waktu beberapa hari. Tapi kan dugaanku sangat kuat, Agus datang ke rumahnya Farah kan hanya dalam hitungan jam, mungkin hanya beberapa jam aja. Kita akan coba lihat nih, ada hal yang janggal sebenarnya dinilai dari netizen, kenapa Agus pada saat lagi sedih, merintih kesakitan, ada Wawa juga memberikan statement-statement ngobrol di sana, ada media juga, ada istrinya juga, ada Farhad juga, yang kesannya malah pengen ngebuat framing bahwa kayak mau cari simpati masyarakat gitu. Padahal kalau aku lihat komentar dari netizen, itu sangat sedikit sekali yang justru simpati. Malah dibilangnya, wah main cantik nih, drama nih, dan sebagainya. Coba kita lihat dulu adalah beberapa bagiannya. Misalnya ini adalah bagian Agus yang lagi kesakitan karena katanya luka di tangannya itu perih gitu kan ya. Dia ngomong bahwa dia ngerasa sedih. Agus sedih sama hidup Agus katanya. Orang yang ngebantu kok malah dibeginikan gitu. Maksudnya gimana sih Agus? Coba kita dengarkan baik-baik tanpa ada rasa prejudice gitu ya atau mencurigai. Enggak ya, kita coba fokus dengan kata-kata dan juga ekspresinya Agus. Jadwal sakit ya. Oh, Wawa bilang nggak ada jadwal rumah sakit ya. Ya. Oh, bisa nonton berita dulu ya, harus bisa dengar berita Iya, ya. iya. Nggak usah nonton berita dulu ya Agus ya. Ada satu pria dan ada Wawa ngomong di situ. Iya ini nggak nonton berita ini. Berita apa kalian? Harus didengar Ya. yang beda di Agus yang tahu ya. Agus sedih. Maksudnya Agus sedih aja sama hidup Agus Bapak. Gitu nggak kata-katanya? Coba. Oh ya. Sabar ya. Yang sabar ya. Orang-orang yang ngebantu Agus malah kena dampaknya dari Agus. Iya. Aku udah jalannya. Iya nggak apa-apa udah jalannya, kata Wawa seperti itu. Yang penting Agus yakin, nah Terus sebagian Agus pasrah. Yang penting Agus yakin, pasrah. Selain ini apa yang harus Agus lakukan? Maksudnya gitu nggak kata-katanya? Apa yang harus atau bisa Agus? sebagian Agus pasrah. Oh, selain pasrah, apalagi yang bisa Agus lakukan, Pak? Sembari menangis. Ya Agus konsen dulu ya, sama mau buat berobatnya Agus ini ya. Kan cuma dimaksimalin sampai tahun mukjizat, kan lebih baik. Siapa tahu ada mukjizat. Amin. Insya Allah katanya. masih jauh. Nah, tapi itu loh. Jadi aku nggak ngerti ya. Maksudnya Agus kan juga di drama-drama ini kan sudah cukup panjang ya Agus ya. Sudah 2 bulan lah kurang lebih ya mengalami drama ini. Yang anehnya gini ya. Pertama, kesakitannya Agus itu pasti betul. Karena dengan mendapatkan luka seperti itu memang nggak akan mudah cepet sembuh ya teman-teman. Tapi kenapa sih Agus sudah tahu itu ada media di depannya? Aku yakin lah ini kan kayaknya pakai rekaman HP dari salah satu media ini kan ya. Ngerekam gitu, ada Wawa juga pasti ngeliat kan ya. Karena kan Wawa tidak ada dalam in frame-nya. Wawa tuh cuma ada di luar, tapi dia tahu bahwa ada yang merekam. Artinya apa? Anggap saja bahwa Agus memang tidak bisa melihat 100%. Walaupun dia bilang dia masih bisa ngelihat sedikit-sedikit sekitar 10% dengan mata sebelah kanannya. Wawa kan tahu bahwa ada media yang meliputnya, direkam di situ. Tapi kenapa terus dipancing-pancing ngomongnya?
Wawa ngomong tadi timpalin-timpalin, iya nggak apa-apa kok, ini memang sudah jalannya. Terus ada lagi pria lainnya juga ngomong, sabar ya Gus, jangan lihat berita dulu, jangan lihat media dulu. Itu kan ngebangun kayak apa ya, kalau orang acting itu kan, mohon maaf ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan kalau kita lagi acting kan, kita butuh reaksi-reaksi dari lawan main kita agar ngebangun emosi. Nah, itulah yang ditangkap dari netizen. Aku baca komentar di sini ya, kok ada ribuan komentar, nggak ada komentar, mungkin aku nggak ngeliatnya secara detail ya, karena nih ya, nggak banyak yang simpati. Salah satu komentarnya gini nih ya, ini aku random pilih aja. Nggak peduli, lu terlalu banyak drama acting. Apa ini? Semua orang tahu itu katanya. Agus sedih banget, Agus sakit. Katanya nggak peduli lu sakit karena lu sendiri yang menyebabkan. Apa yang lu tanam, maka itu yang akan lu dapat. Dan masih banyak komentar-komentar senada. Bahkan ada komentar gini, cie-cie Agus lagi main cantik sesuai skenario dari awal ya Gus. Dan itu banyak banget komentar-komentar yang jauh-jauh lebih pedas. Padahal dari video yang kita lihat ini kan sedih banget ya sebenarnya Agus ya kondisinya. Tapi kenapa kok netizen yang awalnya begitu sangat peduli, menyumbang hingga 1,5 miliar, berubah 180 derajat. Kalau yang, mohon maaf ya Agus ya, kalau hanya mengkritik mungkin 10% atau 20% orang lah ya, mungkin nggak usah didengarkan. Tapi kalau yang mengkritik ini sudah mayoritas, artinya ada sesuatu hal yang memang sudah tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan ya ini segera berakhir, mudah-mudahan juga segera mendapatkan kepastian uang tersebut buat mana. Karena uang 1,5 miliar itu uang gede banget sih. Agus juga kan awalnya waktu kita bahas semalam ya di live ya, kan Agus memberikan komentar terkait dengan Aji yang menyiram. Dulu waktu ngomong di Densu pada saat dia pamitan katanya mau ke Aceh, mengucapkan terima kasih di sana, terus dibilang sama Wawa, jangan ke Aceh dulu dong, ini kan sidangnya si Aji belum dimulai. Agusnya bilang, udahlah Wak, biarin aja, Agus udah maafkan, Agus udah ikhlas. Tapi kan sekarang kita lihat kemarin komentar terbarunya, dia minta bahwa Aji itu harus dihukum seberat-beratnya, tanpa bermaksud untuk membenarkan apa perbuatannya Aji, memang dia harus mendapatkan hukumannya itu adalah harus hukuman setimpal, tetapi kan dalam waktu yang tidak lama, ternyata Agus ini juga bisa berubah pikirannya. Tidak konsisten lah, ibarat kata. Nah, bagian berikutnya juga, ini Agus masih menangis ya. Dia dengan kata-kata, sabar ya, istrinya memberikan kata-kata sabar ya, karena dia selagi menangis kesakitan yang kelihatan sangat sakit banget gitu. Sabar ya. Iya sayang. Iya sayang. Sabar ya Gus. Iya sabar. Sabar. Iya, dia kalau gini kan kelihatan memelas banget ya, tapi waktu kita dengerin kata-kata yang apa di video yang dugaannya rekaman suara itu ya, yang obrolan antara Agus, yang ada kata-kata main cantik, kok berbeda banget di sini ya gitu. Ini dia memelas banget gitu. Terus juga ada video yang salah satu poin yang dia teriak, bukan teriak sih, kayak merintih lah, dibilang sakit, sakit, sakit. Mungkin sakitnya adalah, aku yakin itu sakitnya beneran, tapi kah apakah sakit tersebut malah didramatisasi untuk melakukan strategi-strategi tertentu karena banyak kecurigaan netizen bahwa ini nggak genuine gitu loh. Coba kita lihat nih, apa ya, rintihan sakitnya Agus. Aduh, sakit. Sakit. Dia menangis, sakit. Ya, gitulah kurang lebih videonya yang menunjukkan kesakitannya dia. Banyak netizen bilang, kalau udah tahu sakit, kenapa nggak langsung pulang aja, Gus? Istirahat di rumah. Malah di situ ketemu sama ya ada media, ada Farhad, ada timnya dan sebagainya. Bukannya fokus di rumah aja, istirahat gitu kan ya. Ya, ini pro dan kontra lah. Karena kan setiap orang punya cara sendiri dalam mengekspresikan apa yang dia alami. Nah, Farhad kemudian sehari setelahnya itu kan ditanya sama wartawan, Bang Farhad, itu gimana kemarin video yang lagi makan-makan tempatnya Bang Farhad?
tapi Agus malah kayak mental breakdown, dia nangis di situ. Memang kejadian sebenarnya seperti apa gitu. Farhad bilang bahwa ternyata di lukanya Agus itu, lukanya itu di dalam kulitnya itu masih ada, dugaannya adalah kayak asam sulfatnya. Aku nggak ngerti apakah ini benar atau enggak ya, karena Farhad kan yang bilang nih. Maksudnya karena kan Farhad bukan dokter ya. Kalau Farhad dokter, nah, mungkin ngerti zat-zat tersebut. Farhad bilang bahwa mungkin asam sulfatnya itu masih ada di dalam kulit. Nah, makanya ini harus segera ditindak. Nah, ini aku juga yakin nggak sih ini adalah sebuah genuine respon atau jangan-jangan ini adalah strategi lagi. Coba kita simak pada saat Farhad memberikan respon terkait dengan video yang viral pada saat Agus itu kayak mental breakdown di rumahnya sehari sebelum dia diwawancara ini, teman-teman. Operasi harusnya gitu, makanya kalau kulit itu kan operasi itu kan ada air asam sulfat di dalam sini, dimana itu kan tidak keluar di dalam. Luka dalam ini kan susah sembuhnya, jangan sampai tulang gitu. Oh, jangan-jangan sampai tulang. Ini masih dugaan ya menurut Farhad, karena kan dia bukan dokter gitu. Udah perlu operasi. Kalau dia begini kan berat terus tangan. Kalau begini nanti kalau dia kering nggak bisa begini. Oh, jadi kalau nanti tangannya begini, dia begini kering, nanti nggak bisa begini. Maksudnya takutnya nempel gitu ya. Apakah seperti itu? Begini ya kapan sembuh lukanya, hanya teknologi canggih dengan diperban atau di apalah. Oh, hanya teknologi canggih dengan diperban atau apalah gitu. Nah, aku lihat dari keseluruhan wawancara ini, ada kata-kata juga di video yang sebelumnya yang sama pada saat si Agus menangis dan merintih itu juga Agus kan bilang, yaudah operasi ke Farhad kan yang mulai dulu. Ke Singapura nih kita pikirin ya cepet-cepet ya gitu. Tapi kan juga dia bilang, Agus, wah kalau ke Singapura selain bisa ngobatin mata, bisa ngobatin kulit, ya nggak apa-apa sih bang gitu. Nah itu, apakah tujuan ini adalah strategi pure, adalah ekspresi, atau ada tujuan-tujuan lainnya? Kita nggak tahu. Nah mungkin kalau analisa sebagian netizen yang cukup kontra dengan mereka, jangan-jangan Anjas, ini adalah strategi nih dari timnya Agus, bahwa untuk yang akan persidangan terkait dengan sidang perdata uang ini yang 1,3 miliar tersebut, itu akan diserahkan kemana? Mungkin itu adalah nanti adalah memberikan masukan kepada hakim. Kan hakim juga pasti melihat kan ya, agar hakimnya tersentuh hatinya, udah uangnya diserahkan ke Agus semua agar dia bisa segera melakukan tindakan operasi tersebut karena rasa kemanusiaan. Itu adalah dugaan strategi yang dilakukan agar sidang di pengadilan negeri nanti dengan data-data surat kuasa elektronik yang telah dikumpulkan bisa segera diputuskan dan dibenangkan oleh Agus. Dugaannya mengarah ke sana gitu. Terus Farhad juga bilang bahwa dia bilang sebenarnya Agus itu udah nggak mau operasi sebenarnya karena dia nggak mau kehilangan 100% penglihatannya. Karena kan di bagian mata kanannya masih ada 10%, masih ada bayangan, masih bisa ngelihat sekelibat cahaya. Itu juga yang ngebuat Agus bimbang, katanya seperti itu. Operasi estetika. Tapi sebenarnya Agus tuh nggak mau operasi, karena kalau operasi kan dia masih ada cahaya sedikit. Oh. Tapi kalau operasi udah nggak lihat apa-apa. Nah makanya dia slow stress. Nah, menurut aku itu adalah sebuah pilihan yang menurut aku terlalu, mohon maaf ya, ini sudut pandang pribadiku. Kalau Agus harus memilih antara estetika dan fungsi, ya harusnya memilihnya fungsi dong. Karena dokter kan juga bilang menurut Agus, tanpa operasi pun juga nanti akan mengecil sendiri. Cuma kan ini masalah estetika. Aku yakin ada penjelasan secara ilmiahnya kenapa harus dilakukan operasi itu. Karena Novi juga pernah bilang, harus dibuat kayak bagian tertentu di matanya agar melindungi kayak cahaya matahari ataupun juga ultraviolet. Intinya harus ada tindakan, tidak dibiarkan begitu saja. Dan aku yakin dokter pada umumnya biasanya akan lebih memfokuskan kepada fungsi dibandingkan hanya sekedar estetika. Harusnya kan seperti itu. Tapi kita lihat nanti, karena ini masih abu-abu, banyak masyarakat yang berpikir ini hanya sekedar strategi atau gimmick. I don't know teman-teman, ini sangat kompleks ngebahas kasus dari Agus dengan donasi 1,5 miliarnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.